perhatian. Ini bukan lagi sekedar ketegangan di Timur Tengah. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah peta kekuasaan dunia dalam hitungan minggu. Malam itu, langit di atas Iran menyala terang bukan karena fajar. Ledakan demi ledakan mengguncang fasilitas strategis di Bushehr dan Isfahan. Dunia menahan napas. Karena kali ini, bukan hanya Israel yang bermain, Amerika Serikat ikut turun tangan secara terbuka. Dan di saat itulah, Moskow bergerak. Bukan dengan rudal, bukan dengan pasukan, tapi dengan kata-kata yang menusuk seperti pisau. Hanya beberapa jam setelah serangan pertama dilancarkan, Kementerian Luar Negeri Rusia sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan yang langsung membakar suasana. Mereka tidak menyebut ini konflik Iran. Mereka menyebut ini agresi tanpa provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Tanggal 19 Maret itu menjadi hari yang tak terlupakan. Bukan karena ledakan di Durun Iran, tapi karena Rusia untuk pertama kalinya secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling menunjuk siapa biang keladinya. Maria Zakharova, juru bicara Kemenlu Rusia, tidak main-main. Ia menuntut Washington dan Tel Aviv segera menghentikan operasi militer mereka. Nada suaranya dingin, tegas, dan penuh amarah yang tertahan. Ini bukan sikap netral lagi. Ini adalah deklarasi posisi. Kremlin tiba-tiba berubah. Dari aktor yang selama ini terlihat menjaga jarak, kini menjadi pihak yang terluka. Mereka menggunakan kata yang sangat kuat. Kata yang jarang dipakai dalam diplomasi dingin Rusia. Murder. Itulah kata yang mereka pilih untuk menggambarkan pembunuhan terhadap para pemimpin penting Iran. Cynical. Itu adalah kata Putin sendiri saat mengomentari serangan tersebut. Satu kata yang membawa beban sejarah panjang. Seolah Rusia ingin mengatakan, ini bukan perang biasa. Ini pembunuhan politik yang keji. Dan kemudian datang pesan yang membuat seluruh ruang sidang dunia terdiam. Presiden Vladimir Putin mengirimkan pesan langsung kepada pimpinan Iran. Ia menyebut Tehran sebagai loyal friend and reliable partner di saat-saat paling sulit. Loyal friend, reliable partner. Dua frasa sederhana yang terdengar seperti bom waktu. Karena di dunia geopolitik, kata-kata seperti itu bukan sekedar diplomasi manis. Itu adalah komitmen. Itu adalah garis yang digambar di pasir. Mengapa Rusia bereaksi secepat dan sekeras ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa pengamat mengatakan ini reaksi spontan. Tapi, ada yang melihat sesuatu yang lebih gelap. Apakah Moskow sudah tahu serangan ini akan terjadi? Apakah mereka sengaja membiarkan situasi memanas lalu muncul di saat yang paling tepat sebagai pelindung Iran? Hubungan Rusia dan Iran memang bukan hubungan baru. Selama bertahun-tahun, keduanya telah menjalin kerjasama di balik layar. Dari energi hingga teknologi militer. Tapi kali ini, nada Moskow berbeda. Lebih pribadi, lebih emosional, lebih berbahaya. Publik dunia mulai melihat ada yang ganjil. Reaksi Rusia terlalu cepat, terlalu tajam, terlalu terkoordinasi. Seolah mereka sudah mempersiapkan narasi ini jauh sebelum ledakan pertama terdengar. Dan di balik semua pernyataan keras itu, satu pertanyaan besar mulai muncul ke permukaan. Siapa sebenarnya yang sedang menggerakkan bidak di papan catur ini? Apakah Rusia hanya bereaksi terhadap serangan? Atau mereka sudah lama menanti momen ini untuk mengunci posisi mereka sebagai kekuatan penyeimbang baru di Timur Tengah? Ya, pertanyaan itu bukan sekedar teori liar. Itu adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar Kremlin. Karena Rusia tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan senjata yang jauh lebih tajam daripada rudal. Senjata diplomasi yang dirancang untuk melumpuhkan lawan tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Tapi tahan dulu. Sebelum kita masuk lebih dalam, perhatikan baik-baik manuver pertama yang mereka mainkan. Hanya beberapa jam setelah ledakan dekat PLTN Bushehr,
Kremlin langsung mengeluarkan pernyataan yang membuat seluruh dunia nuklir bergetar. Mereka menyebut serangan itu extremely dangerous, bahkan berani bilang konsekuensinya tidak bisa diperbaiki. Mengapa mereka memilih kata-kata seberat itu? Karina Bouchier bukan sekedar pembangkit listrik biasa. Itu adalah simbol kerjasama Rusia-Iran yang sudah berjalan puluhan tahun. Bayangkan, ini langkah demi langkah. Pertama, Rusia mengingatkan dunia pada risiko bencana nuklir. Bukan dengan ancaman kosong, tapi dengan fakta teknis yang mereka kuasai sepenuhnya. Kedua, mereka ciptakan ketakutan global. Kalau Bouchier rusak, awan radioaktif bisa menyebar ke negara tetangga. Ketiga, mereka posisikan diri sebagai penjaga stabilitas, seolah hanya Moskow yang peduli dengan nasib planet ini. Inilah fakta yang sengaja disembunyikan media mainstream dari Anda. Rusia bukan sedang panik. Mereka sedang membangun narasi bahwa serangan ke Iran sama saja dengan serangan ke kepentingan vital Rusia sendiri. Dan manuver itu berhasil. Harga minyak langsung melonjak. Pasar dunia gelisah. Dan tiba-tiba, Washington harus menjelaskan diri di hadapan sekutu-sekutunya sendiri. Tapi Kremlin tidak berhenti di situ. Mereka punya kartu kedua yang lebih pribadi. Insiden di konsulat Rusia di Isfahan. Ketika rudal atau serangan sampingan merusak gedung diplomatik itu, Moskow langsung bereaksi seolah langit runtuh. Mereka sebut ini pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Wina. Mereka ancam akan membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Mengapa begitu marah? Karena ini bukan sekedar gedung. Ini adalah aset strategis. Di dalam konsulat itu ada jalur komunikasi langsung antara Moskow dan Tehran. Ada data intelijen yang sudah bertahun-tahun dikumpulkan. Dan yang paling penting, ini jadi bukti konkret bahwa serangan Amerika ke Israel tidak pandang bulu. Perhatikan baik-baik taktik ini. Rusia mengubah insiden kecil menjadi isu besar hukum internasional. Mereka seret China, Turki, bahkan beberapa negara Eropa untuk ikut mengutuk. Dalam hitungan hari, opini dunia mulai terbelah. Bukan lagi Iran versus Barat, tapi Barat melanggar hukum internasional. Dan itulah yang Rusia inginkan. Sekarang, mari kita masuk ke ruang sidang yang paling dingin di dunia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanggal 12 Maret, ketika Amerika dan sekutunya mencoba mendorong resolusi pengawasan ketat terhadap Iran, Rusia dan China langsung berdiri sebagai tembok beton. Duta Besar Vasily Nebenzia tidak main-main. Ia berdiri di podium dan mengatakan dengan suara tegas, Amerika sedang membuat kegilaan nuklir untuk membenarkan petualangan militer baru. Satu kalimat. Tapi cukup untuk membekukan seluruh ruangan. Lihat bagaimana skenarionya bekerja langkah demi langkah. Pertama, Rusia memblokir diskusi. Kedua, mereka tuduh Barat sedang menciptakan ancaman palsu. Ketiga, mereka tawarkan solusi damai, yang tentu saja menguntungkan posisi Moskow. Ini bukan pertama kalinya Rusia melakukan ini. Ingat tahun 2014 di Suriah? Sama persis. Ketika Barat ingin intervensi, Rusia naik ke panggung PBB, lindungi sekutunya, dan akhirnya ubah narasi global. Sekarang mereka ulangi pola yang sama, tapi dengan taruhan yang jauh lebih tinggi. Karena Iran bukan hanya sekutu. Iran adalah pintu gerbang ke Asia Tengah, ke Selat Hormuz, dan ke masa depan dedolarisasi dunia. Tapi inilah yang paling menarik. Di balik semua pidato keras itu, Rusia sedang melindungi aset paling berharga mereka. Uranium yang diperkaya Iran. Sebagian besar sudah disimpan di wilayah Rusia sebagai bagian dari kesepakatan rahasia. Itu bukan sekedar bahan bakar. Itu adalah kartu truf. Kalau Amerika tekan Iran terlalu keras, Rusia bisa mengancam. Kami akan kembalikan uranium itu dalam bentuk yang lebih berbahaya. Atau sebaliknya, mereka bisa tawarkan diri sebagai penengah, dengan syarat Amerika mundur. Ini adalah strategi klasik Kremlin.
Lindungi kepentingan sendiri sambil terlihat seperti pahlawan perdamaian. Dan yang paling berbahaya, Rusia sedang menciptakan doktrin baru yang belum pernah diucapkan secara terbuka. Serangan terhadap sekutu strategis Rusia dianggap sebagai serangan tidak langsung terhadap Moskow sendiri. Tanpa harus mengirim pasukan, tanpa harus memicu perang dunia. Cukup dengan kata-kata, veto, dan tekanan ekonomi. Apakah ini hanya taktik sementara? Atau ini adalah fondasi untuk aliansi baru yang akan mengubah segalanya? Tapi sekarang, perhatikan baik-baik. Efek dari permainan ganda ini sudah mulai merambat keluar perbatasan Iran. Negara-negara tetangga di Teluk mulai gelisah. Mereka melihat Moskow bukan lagi penonton, tapi pemain utama yang sedang mengatur ulang peta kekuasaan di seluruh kawasan. Dan itu baru permulaan. Bayangkan api yang sudah menyala di Iran kini menyebar seperti angin kencang ke seluruh kawasan. Satu ledakan di Bushehr bukan lagi masalah Iran saja. Itu adalah pemicu yang siap membakar seluruh Timur Tengah dan mungkin lebih jauh lagi. Tapi tahan dulu. Lihat apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kapal-kapal tanker berhenti. Asuransi naik 3 kali lipat dalam semalam. Dan harga minyak dunia melejit seperti roket. Kremlin tahu persis ini akan terjadi. Bahkan Putin sendiri memerintahkan pemerintah Rusia untuk segera menghitung extra revenue dari lonjakan harga tersebut. Mereka tidak malu-malu. Sementara dunia panik soal perang, Rusia diam-diam mengisi kas negara yang tadinya terkuras sanksi Barat. Inilah fakta yang sengaja disembunyikan media mainstream dari Anda. Rusia sedang menari di atas penderitaan orang lain. Mereka kutuk perang dengan mulut, tapi menuai keuntungan dengan tangan. Dan efeknya sudah mulai terasa di tempat yang paling tidak Anda duga. Indonesia. Ya, negeri kita sendiri. Sebagai negara pengimpor minyak terbesar di Asia Tenggara, kita langsung merasakan hantaman pertama. Harga BBM naik, ongkos angkut naik, harga sembako di pasar ikut meroket. Petani di Jawa, nelayan di Sulawesi, pengemudi ojek online di Jakarta, semuanya mulai merasakan sakitnya. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah keluarga-keluarga yang harus memilih antara makan atau bayar listrik. Dan itu baru gelombang pertama. Kalau Selat Hormuz benar-benar terkunci, maka rantai pasok global putus. Singapura, pelabuhan terbesar di kawasan kita, akan lumpuh. Malaysia kehilangan pendapatan dari minyak. Thailand dan Vietnam melihat pabrik-pabrik mereka tutup karena bahan baku mahal. Asia Tenggara, yang selama ini jadi pusat manufaktur dunia, tiba-tiba jadi korban perang yang tidak mereka mulai. Tapi dampaknya tidak berhenti di sini. Lihat lebih jauh. Rusia sengaja menjaga jarak militer. Kesepakatan strategis dengan Iran memang dalam, tapi bukan perjanjian pertahanan bersama. Mereka tidak akan kirim pasukan, mereka tidak akan tembak rudal balas dendam. Mengapa? Karena itu strategi paling cerdas dan paling kejam. Moskow ingin tetap terlihat sebagai sahabat setia tanpa harus bayar harga darah. Mereka tawarkan diri sebagai penengah. Bawa uranium Iran ke wilayah mereka. Kerjasama dengan Cina dan Turki. Semua terdengar damai di permukaan. Tapi di balik itu, Rusia sedang memancing Amerika semakin dalam ke jebakan. Perhatikan baik-baik manuver ini. Dukungan verbal yang keras, tapi aksi militer nol. Itu bukan kelemahan. Itu adalah perang proksi level baru. Biarkan Iran jadi tameng. Biarkan Amerika lelah. Dan Rusia, mereka duduk di belakang, mengumpulkan kekuatan, menunggu momen untuk ambil keuntungan geopolitik jangka panjang. Ini bukan lagi perang Timur Tengah. Ini adalah permainan yang mengancam keseimbangan dunia. Satu kesalahan kecil, satu rudal yang salah sasaran, dan kita bisa melihat perang dunia ketiga dimulai dari Selat Hormuz. Bayangkan skenario terburuk. Harga minyak tembus $200 per barel.
Inflasi global meledak. Negara-negara miskin di Afrika dan Asia Selatan kelaparan karena impor pangan terhenti. Anak-anak di Indonesia tidak lagi sekolah karena orang tua kehilangan pekerjaan. Rakyat biasa yang tidak tahu geopolitik, yang hanya ingin hidup damai, tiba-tiba jadi korban paling menderita. Dan di tengah semua itu, Rusia tetap tenang. Mereka dapat uang dari minyak. Mereka dapat pengaruh dari diplomasi. Mereka dapat posisi lebih kuat di BRICS untuk dorong akhir dominasi dolar. Sementara kita cuma bisa menonton dan menanggung akibatnya. Perhatikan baik-baik. Ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah di Iran. Ini soal bagaimana satu negara superpower memainkan kartu ganda dan seluruh dunia terpaksa ikut berdarah. Rasa amarah mulai naik di dada, bukan? Karena kita semua tahu, kalau tidak ada yang menghentikan permainan ganda ini sekarang, maka besok bukan hanya Timur Tengah yang terbakar, tapi seluruh planet ini yang akan menangis. Dan saat itu tiba, kata-kata, "Kami hanya mendukung diplomatik" dari Kremlin mungkin sudah tidak ada artinya lagi. Dan saat itu tiba, kata-kata, "Kami hanya mendukung diplomatik" dari Kremlin mungkin sudah tidak ada artinya lagi. Karena api yang menyala di Iran kini sudah mulai merambat ke segala arah. Lihat Bahrain hari ini. Mereka mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB, izinkan segala langkah yang diperlukan untuk amankan Selat Hormuz. Suara yang tenang, tapi isinya bom. Kalau resolusi itu lolos, kapal perang asing boleh masuk bebas ke perairan paling strategis di dunia. Tapi Rusia dan China sudah siap. Mereka akan veto dalam hitungan detik. Karena bagi Moskow, Hormuz bukan sekedar selat. Itu adalah katup napas bagi seluruh permainan mereka. Kalau selat itu dikunci, Rusia menang besar dari harga minyak. Kalau selat itu dibuka paksa, Iran tercekik. Dan Moskow tidak mau kehilangan tamengnya. Inilah titik didihnya. Satu veto lagi, satu insiden kapal tanker lagi, satu rudal yang meleset sedikit saja. Dan tiba-tiba, bukan lagi perang bayangan, tapi konfrontasi langsung. Bayangkan skenario yang sangat masuk akal, tapi mengerikan. Rusia diam-diam tingkatkan pasokan senjata ke Iran. Bukan rudal hipersonik yang mencolok, tapi sistem pertahanan udara canggih, drone kamikaze dalam jumlah ribuan. Teknologi jamming yang membuat radar Amerika buta. Semua dilakukan di bawah meja. Sambil mulut mereka terus bicara perdamaian. Amerika dan Israel merasa terdesak akan balas dengan kekuatan lebih besar. Serangan ke fasilitas bawah tanah, blokade laut total, mungkin bahkan operasi pasukan khusus di darat. Dan di saat itu, rantai komando mulai goyah. Satu komandan lapangan di Tel Aviv, satu jenderal di Pentagon, satu perwira di Tehran yang panik. Hanya butuh satu keputusan buruk di tengah malam, dan rudal-rudal mulai meluncur ke segala arah. Selat Hormuz terbakar, kapal-kapal perang tenggelam, minyak mentah mengalir ke laut, bukan ke kilang. Harga energi dunia tidak lagi naik, ia meledak. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi negara yang aman. Eropa kehilangan gas, China kehilangan minyak, India kelaparan karena impor pupuk terhenti. Dan Indonesia? Kita bukan lagi penonton, kita menjadi korban langsung. Listrik padam bergiliran, pom bensin antrean puluhan kilometer. Harga beras naik 2 kali lipat dalam seminggu. Anak-anak sekolah di desa-desa Jawa Tengah berhenti belajar karena perut lapar. Ibu-ibu di pasar malam menangis karena uang belanja tidak cukup. Semua karena permainan ganda yang dimainkan jauh di utara. Rusia terus tersenyum. Mereka dapat uang dari minyak mahal. Mereka dapat simpati dari negara-negara Global South. Mereka percepat agenda BRICS. Dan dolar Amerika mulai goyah lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena setiap kali tangki minyak kosong, orang mulai bertanya,
Mengapa kita masih percaya pada mata uang yang dicetak di Washington? Ini bukan lagi teori konspirasi. Ini adalah jalur yang sedang kita lalui sekarang. Langkah demi langkah, veto demi veto, ledakan demi ledakan. Dan di ujung jalan itu ada satu pertanyaan yang menggantung seperti pedang. Kalau Rusia terus memainkan dua sisi ini, kalau mereka terus dorong Iran jadi tameng sambil menuai keuntungan, suatu hari nanti mereka terpaksa memilih satu pihak. Dan ketika hari itu tiba, bukan lagi Timur Tengah yang terbakar, tapi seluruh dunia. Bayangkan Moskow yang tadinya aman, tiba-tiba melihat rudal hipersonik di atas langitnya. Bayangkan Washington yang sombong, tiba-tiba menyadari bahwa sekutunya sudah kelelahan. Bayangkan Teheran yang hancur, tapi masih sempat meluncurkan serangan balasan terakhir. Dan bayangkan kita, di sini, di Indonesia, menatap layar televisi, sambil memegang tangan anak kita, bertanya-tanya dalam hati, kenapa dunia sampai sejauh ini? Karena ada yang bermain api. Dan api itu sudah terlalu dekat. Sekarang, malam ini, saat Anda mematikan lampu, ingat satu hal. Di Kremlin, ada orang-orang yang sedang tersenyum tipis. Mereka bilang, kami hanya mendukung diplomatik. Tapi besok pagi, kalau langit di atas Selat Hormuz berubah merah lagi, kata-kata itu mungkin akan tenggelam dalam dentuman pertama. Dan ketika dentuman itu terdengar, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak tahu. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Karena saat itu, permainan sudah berubah menjadi perang yang sesungguhnya.